Gimana jadinya kalau kamu punya pacar berondong kayak Raya yang bucin banget sama kamu? Bakalan seneng atau jadinya malah takut dicap sebagai tante-tante mata duitan? Itulah yang lagi dialami oleh Haisu, janda cantik baik hati yang mutusin buat pacaran sama Taeha, yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Haisu awalnya ngira kalau Taeha cuma pengen having fun aja sama dia, tapi Taeha ternyata beneran tulus, bahkan Taeha sebenarnya udah lama naksir sama Haisu, sejak Haisu masih nikah sama Minchul. Bahkan saat Minchul selingkuh sama cewek lain, Taeha malah nyuruh Haisu untuk having fun sama dia dan membahagiakan dirinya sendiri, daripada nangis-nangis mikirin si Mokondo nggak tahu diri. Perlahan namun pasti, Haisu mulai move on dari Minchul dan membuka hatinya untuk Taeha yang selama ini selalu berada di sisinya dan melindunginya. Singkat cerita, mereka akhirnya resmi berpacaran dan Taeha kelihatannya seneng banget, bahkan sampai sering senyum-senyum sendiri pas lagi di kantor. Taeha juga jadi makin bucin dan selalu ngirim update tentang kesehariannya biar Haisu nggak khawatir atau overthinking. Duh, beneran tipe suami idaman nggak sih? Udah mah ganteng, tinggi, atletis, dan yang terpenting, kaya raya. Hari itu, Taeha menyempatkan waktu buat nemuin Haisu di sela-sela kesibukannya. Taeha bilang kalau nanti malam dia harus menghadiri sebuah acara dan nggak bisa jemput Haisu sepulang kerja. Tapi Taeha janji kalau dia bakal nemuin Haisu secepatnya dan nyuruh Haisu untuk terus ngabarin dia apapun yang terjadi. Haisu cuma mengiyakan, tapi malamnya saat ia hendak pulang ke rumah, ia mendapat panggilan telepon dari ibu pemilik motel yang ngabarin tentang lowongan pekerjaan. Mengetahui kalau Haisu lagi butuh kerjaan baru dengan gaji yang besar, si ibu pemilik hotel bilang kalau ada kerjaan yang cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Haisu. Mendengar hal itu, Haisu sontak aja ngerasa excited, tapi si ibu bilang kalau Haisu harus melakukan wawancara pekerjaan malam itu juga. Kerjaannya sih simple, cuma jadi resepsionis di sebuah tempat karaoke. Haisu sih mau-mau aja, karena dia emang lagi butuh duit banyak buat pindah kontrakan, dan tanpa pikir panjang, Haisu pun langsung pergi ke sana, tanpa memberitahu Taeha. Di sisi lain, Taeha nampak menghadiri pameran ibunya Taehi bersama Lee Jae, yang nampak jenuh dengan semua orang kaya yang menghadiri pameran itu. Maklum lah ya, Lee Jae kan cuma seorang pengawal. Ngapain juga Taeha nyuruh dia masuk, sedangkan para pengawal lain pada nunggu di luar. Tapi ya udah deh, namanya juga perintah dari si bos. Nggak cuma itu, Taeha ternyata sengaja nyuruh Lee Jae nemenin dia, biar Lee Jae bisa tebar pesona sama tante-tante kaya raya yang pengen mendapatkan pengalaman berbeda. Dengan having fun bareng Lee Jae, emang di luar nurul sih pemikirannya si Taeha. Namun, Taeha juga nyuruh Lee Jae buat tetap waspada dan sesekali memeriksa keadaan Haisu. Karena nggak tahu kenapa, feelingnya tiba-tiba ngerasa nggak enak sejak terakhir kali, Haisu membalas pesannya dengan singkat. Saat Taeha lagi asik ngobrol sama para rekan bisnis bapaknya, seorang gadis kaya bernama Haini nampak kesal karena papinya nyuruh dia buat deketin Taeha. Padahal Haini udah diperingatkan sama kakeknya untuk sebisa mungkin menghindari keluarga Beom Taeju. Tapi karena dipaksa sama papinya, Haini pun terpaksa mendekati Taeha dengan wajah jengkel. Taeha yang mengenali Haini sebagai putri dari chairman Yu Mujin, nampak nggak tertarik pada gadis itu dan pergi ninggalin dia gitu aja, which is hal itu malah bikin Haini jadi tambah jengkel. Taeha lantas nyamperin emaknya Taehi yang mendapat banyak pujian atas pameran tersebut. Nggak cuma itu, mereka juga memuji penampilan Taeha yang mirip banget sama bapaknya, seolah-olah dia adalah kloningan chairman Taeju, alih-alih putranya. Meskipun bukan putra kandung si emak, tapi Taeha tetap bersikap sopan dan perhatian sama emaknya Taehi, seolah-olah ia adalah ibu kandungnya sendiri. Mau nggak mau, si emak juga harus berpura-pura nganggep Taeha sebagai putranya di hadapan para tamu. Sementara itu, Haisu akhirnya tiba di lokasi wawancara kerja dan berniat memberitahu Taeha karena tempatnya mencurigakan. Namun, setelah berpikir sejenak, Haisu mengurungkan niatnya karena dia nggak mau mengganggu Taeha yang ia pikir lagi bekerja. Di sisi lain, Taehi yang lagi galau karena bapaknya malah nyuruh Taeha buat gantiin dia nemenin ibunya, lantas memerintahkan anak buahnya untuk menjerumuskan Haisu ke dalam masalah. Taehi sebenarnya cuma nyuruh anak buahnya nyebar info loker palsu buat menarik Haisu ke dalam jebakan itu. Dia nggak maksa Haisu untuk datang ke tempat itu. Jadi, apapun yang terjadi pada Haisu di sana bukanlah urusannya. Beralih pada Haisu, dia memutuskan untuk tetap masuk ke sana meski tempat itu terlihat sangat mencurigakan. Alih-alih bar karaoke, tempat itu ternyata adalah sebuah klub malam, sehingga Haisu berpikir kalau dia mungkin salah alamat. Haisu pun berniat untuk segera pergi dari sana. Tapi secara mengejutkan, si penjaga malah menutup satu-satunya pintu di hadapannya untuk menghadang Haisu keluar dari tempat itu. Sementara itu, Haini yang masih merasa jengkel pada Taeha lantas memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi
Tapi saat di lift, ia malah memergoki Lee Jae yang lagi bermesraan dengan seorang wanita paruh baya. Haini yang langsung mengenali wanita itu, lantas memperingatkan Lee Jae kalau wanita itu cuma selingkuhan seorang bos perusahaan, bukan tante-tante kaya raya yang punya aset di mana-mana. Karena udah ketahuan sama Haini, wanita itu pun seketika menjadi kesal dan langsung pergi. Sementara Haini masuk ke dalam lift. Lee Jae tadinya ingin pergi juga, tapi Haini malah maksa Lee Jae buat nemenin dia. Alhasil, mereka berdua malah nyebat bareng di parkiran. Which is hal itu sempat bikin Lee Jae sedikit kaget karena gadis muda seperti Haini ternyata juga hobi nyebat. Lee Jae lantas bertanya kenapa Haini bisa tahu tentang niatnya buat ngedeketin tante-tante kaya. Haini dengan santai bilang kalau tipikal cowok kayak Lee Jae biasanya lebih sering ngerayu tante-tante daripada gadis muda seperti dirinya. Ya emang nggak salah sih, kan Lee Jae niatnya emang buat morotin duit tante-tante kaya, bukan having fun sama gadis-gadis muda yang biasanya selalu baperan kayak Haini. Di tempat lain, Taeha tiba-tiba ditampar sama emaknya Taehi karena dia nggak sudi dipanggil ibu sama Taeha yang merupakan anak dari selingkuhan suaminya. Taeha sih santai aja karena emaknya Taehi udah sering mukulin dia sejak dia masih kecil. Seiring bertambahnya usia, Taeha makin mirip dengan Chairman Taeju dan hal itu bikin emaknya Taehi jadi makin jengkel karena Taeha mirip banget sama laki-laki yang udah mengkhianatinya. Parahnya lagi, Taeha malah sengaja manfaatin wajahnya yang plek ketiplek mirip Chairman Taeju buat mengintimidasi emaknya Taehi secara mental. Namun, seolah menolak kalah dari bocah bau kencur macam Taeha, emaknya Taehi malah balik menyindir Taeha dengan bilang kalau Chairman Taeju adalah pria yang kejam, bahkan kepada keluarganya sendiri. Sama seperti Chairman Taeju, Taeha bakal mengalami nasib di mana orang-orang yang ia cintai akan menderita, bahkan kehilangan nyawa mereka, seperti yang terjadi pada ibu kandung Taeha. Sebelum pergi, emaknya Taehi bilang kalau Taeha nggak bisa ngelakuin apapun untuk mencegah hal itu. Apalagi Taeha sepertinya emang 11-12 sama Chairman Taeju yang terkenal kejam dan nggak berperasaan. Nggak hanya itu, emaknya Taehi malah sengaja ngenalin Taeha kepada seorang gadis muda bernama Yunso dan nyuruh Taeha buat having fun together sama dia. Taeha jelas aja kesel, tapi dia berusaha bersikap sopan demi menjaga reputasi emaknya Taehi dan juga Chairman Taeju. Gak lama kemudian, Lee Jae yang baru balik abis nyebat berniat untuk menghampiri Taeha. Tapi di waktu yang bersamaan, Taeha tiba-tiba mendapat firasat buruk tentang Haesu dan Lee Jae ternyata juga menyadari hal itu. Di tempat lain, Haesu berusaha pergi dari sana dan berteriak minta tolong, tapi si penjaga sengaja menghalanginya dan malah menyeretnya ke sebuah ruangan. Pada momen itu, ponselnya terjatuh dan dihancurkan oleh seseorang, sehingga ia nggak bisa menghubungi Taeha. Rupanya Haesu bukannya melakukan wawancara sebagai resepsionis, tapi disuruh bekerja sebagai wanita penghibur. Haesu berusaha menjelaskan situasinya, berharap ada kesalahpahaman, tapi dia malah dimarahi habis-habisan oleh seniornya. Pada momen itu, Haesu malah teringat masa lalu saat ia seringkali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Gak hanya itu, Haesu juga kerap disalahkan oleh orang-orang terdekatnya, termasuk oleh Minchul. Hingga Haesu berpikir kalau ia adalah seorang pembawa sial. Karena itulah, Haesu berusaha mendorong Taeha menjauh dari kehidupannya. Haesu nggak ingin Taeha mengalami serangkaian hal buruk karena dirinya, padahal Taeha masih sangat muda dan berhak mendapatkan kebahagiaan serta seseorang yang jauh lebih baik darinya. Namun, Taeha tetap bersikeras mendekati Haesu dengan segala cara. Taeha nggak peduli dengan omongan orang-orang tentang dirinya yang pacaran dengan seorang janda, bahkan ia nggak nyerah sedikit pun, walau Minchul udah menghajarnya habis-habisan. Keteguhan dan ketulusan itulah yang akhirnya bikin Haesu luluh dan membuka hatinya untuk Taeha. Meski begitu, Haesu berusaha agar Taeha selalu merasa bahagia saat berada di sisinya dan gak perlu terlibat dalam masalahnya sehingga sedikit banyak Haesu merasa lega karena ia gak memberitahu Taeha mengenai wawancara kerja itu. Singkat cerita, Taeha bergegas pergi ke rumah Haesu, tapi Haesu gak ada di sana. Taeha pun lantas pergi ke motel dan ibu pemilik motel bilang kalau Haesu udah ngajuin resign malam itu juga. Ibu pemilik motel kemudian mengoceh tentang Haesu yang nggak tahu terima kasih karena berhenti kerja gitu aja. Mentang-mentang udah dapat kerjaan baru. Tapi Taeha merasa ada yang janggal. Apalagi saat si ibu bilang kalau pekerjaan baru Haesu adalah pekerjaan mudah yang bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat. Taeha berpikir kalau Haesu mungkin telah dijebak dan dipaksa melakukan pekerjaan itu. Tapi karena dia udah muak dengerin ocehan si ibu dan dia lagi buru-buru juga, Taeha pun lantas ngambil tabung pemadam kebakaran buat mecahin kaca dan ngancem si ibu untuk memberitahu keberadaan Haesu. Setelah diancam sama Taeha, si ibu yang ketakutan akhirnya ngaku kalau dia cuma disuruh menyampaikan informasi lowongan itu kepada Haesu. Si ibu berdalih kalau dia cuma pengen bantuin Haesu, tapi Taeha udah terlanjur kesel dan dia juga ngerasa jengkel banget sama Haesu. Taeha udah ngelakuin semuanya buat Haesu dan selalu berusaha membahagiakan Haesu biar Haesu nggak menderita lagi. Tapi Haesu malah dengan sukarela masuk ke dalam perangkap tanpa mengatakan apa-apa padanya.
Saat itu juga, Taeha pun segera berganti baju, mengenakan kemeja kesayangan pemberian Ayang, dan bergegas menyelamatkan satu-satunya wanita yang ia cintai di dunia ini. Sementara itu, Taehi nampak sedang memberikan beberapa instruksi kepada anak buahnya untuk mendandani Haisu, agar terlihat lebih menarik. Taehi sedikit terkejut saat mengetahui kalau Haisu secara sukarela mengikuti semua perintah mereka, dan gak pernah sekalipun menyebut nama Taeha. Padahal, Haisu bisa aja mengancam mereka menggunakan nama Taeha, tapi Haisu memilih merahasiakan hubungannya dengan Taeha. Singkat cerita, Taeha akhirnya tiba di lokasi dan nyuruh Lee Jae buat mengalihkan perhatian para penjaga, sementara dia menyelinap ke dalam. Lee Jae tadinya ogah karena Taeha bakal ngadepin mereka sendirian di dalam. Tapi Taeha nggak peduli. Bahkan ketika Lee Jae ngancem bakal ngelaporin semuanya ke bapaknya Taeha. Sementara Lee Jae menghadapi para penjaga di luar, Taeha dengan cepat menghajar para anak buah Taehi yang menghadangnya. Sementara itu, Haiso terpaksa menemani seorang laki-laki hidung belang yang merangkulnya dan mencoba merayunya. Pria itu nyuruh Haiso menuangkan minuman, tapi Haiso nolak dan berusaha melakukan perlawanan dengan menepis tangan pria itu. Pria itu sontak saja menjadi marah dan berniat memberikan pelajaran pada Haiso. Ia mencengkeram tangan Haiso dengan kuat, sementara Haiso cuma bisa membayangkan Taeha, berharap Taeha datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Taeha berhasil mengalahkan para anak buah Taehi, tapi seorang wanita lantas datang menemuinya dan menyuruh Taeha mengikutinya. Rupanya wanita itu membawa Taeha ke ruangan tempat Haisu berada. Wanita itu mengira kalau Taeha adalah bagian dari kelompok mereka, tapi mereka malah bertanya-tanya tentang siapa Taeha sebenarnya, karena Taeha mengenal bos mereka. Sementara itu, Taeha hanya fokus pada Haisu dan bertanya apa yang ia lakukan di tempat itu, padahal Haisu seharusnya sudah pulang ke rumah. Haisu cuma bisa terdiam sambil menahan tangis. Haisu seketika menjadi teringat pada momen kebersamaannya dengan Taeha di mana ia selalu merasa bahagia karena Taeha selalu berada di sisinya, selalu menjaganya dan selalu membuatnya bahagia. Maka dari itu, Haisu pun akhirnya luluh dan memohon pada Taeha untuk menyelamatkannya sekali lagi, mengisyaratkan kalau dia terjebak di sana di luar kehendaknya sendiri. Tanpa pikir panjang, Taeha langsung memukul pria itu dan mengklaim Haisu sebagai kekasihnya. Haisu hanya bisa meringkuk ketakutan saat Taeha menghajar mereka semua dengan brutal. Seorang pria berhasil melukai Taeha dan menjatuhkannya, tapi Taeha tetap tenang dan mampu membalikkan keadaan. Seorang pria lain berniat memukul Taeha dari belakang, tapi secara nggak terduga, Haisu memukul pria itu lebih dulu. Melihat hal itu, Taeha sontak saja kaget dan malah tertawa karena ia sama sekali nggak nyangka kalau Haisu nekat memukul pria itu. Taeha kemudian menarik Haisu ke dalam pelukannya dan mengajak Haisu untuk segera kabur dari sana. Namun, saat Taeha membayangkan Haisu dirangkul oleh pria lain, ia nggak bisa menahan diri dan berniat balik lagi untuk membunuh mereka semua. Tapi Haisu dengan cepat menghentikannya. Mereka berencana kabur melalui koridor utama, tapi para anak buah Taehi sudah mulai berdatangan sehingga Taeha lantas memeluk Haiso dengan erat dan bersembunyi di sebuah ruangan. Taeha lantas menyuruh Haisu untuk tetap bersembunyi di sana, sementara ia akan keluar untuk menghadapi mereka. Di waktu yang bersamaan, Taeha bertemu kembali dengan wanita yang mengantarkannya tadi, dan wanita itu menanyakan tentang hubungan Taeha dengan Haisu. Demi melindungi Haisu, Taeha berbohong dengan mengatakan kalau Haisu bukan kekasihnya. Tapi wanita itu nggak percaya karena Taeha sampai segitu effortnya menghajar semua orang demi menyelamatkan Haisu. Pada momen itu, Haisu nggak sengaja mendengar percakapan mereka dan menjadi salah paham saat Taeha mengatakan pada wanita itu kalau ia bukanlah kekasihnya. Di sisi lain, secara mengejutkan, wanita itu malah membantu Taeha dengan memberitahu jalan keluar rahasia untuk menghindari kejaran para anak buah Taehi. Taeha pun langsung membawa Haisu keluar dari sana, tapi saat mereka udah berhasil keluar, Haisu malah ngomelin Taeha karena Taeha nekat melawan mereka semua sendirian. Apalagi Taeha juga terluka cukup parah dan Haisu merasa bersalah karena hal itu. Taeha lantas berdalih kalau dia nggak bisa menahan diri saat melihat Haisu menderita, apalagi saat orang-orang berusaha mencelakainya. Taeha kemudian merengkuh wajah Haisu dan menciumnya hangat dan dalam. Untuk sesaat, Haisu nampak terhanyut dalam ciuman itu, tapi ia lantas bertanya bagaimana Taeha mengetahui tentang keberadaannya. Taeha pun menegaskan kalau Haisu selama ini sudah mengetahui jawabannya. Haisu akhirnya mengakui kalau selama ini ia memang mengetahuinya. Taeha selalu muncul di momen yang paling tepat saat ia benar-benar terpuruk dalam hidupnya dan membutuhkan seseorang untuk bersandar. Taeha selalu muncul di waktu yang tepat, menjanjikan cinta yang sepenuhnya berbeda dan membuat hatinya selalu berdebar-debar. Taeha selalu memaksa masuk ke kehidupan Haisu sesuka hatinya dan meski terkesan mencurigakan, entah kenapa Haisu malah menyukai hal itu.
Haiso tak memungkiri kalau ia selalu menunggu Taeha datang kepadanya, karena ia tahu kalau Taeha akan selalu datang saat ia terluka. Walaupun ia terluka hanya karena hal yang sepele, Taeha selalu mampu menyingkirkan semua hal yang membuatnya kesal. Haiso yakin kalau Taeha akan selalu datang menyelamatkannya, dan entah kenapa ia selalu mengharapkan hal itu. Dahulu ia mengira kalau perasaannya pada Minchul adalah cinta sejati yang akan berlangsung selamanya. Minchul memang cinta pertamanya, tapi setelah perceraian dan perselingkuhan yang membuatnya sangat patah hati, Haisu mengira kalau ia mungkin tak akan pernah jatuh cinta lagi. Haisuu menarik Taeha lebih dekat lalu menciumnya dengan penuh kerinduan serta penegasan atas perasaannya. Taeha menyambutnya dengan perasaan yang campur aduk antara keinginan untuk mengklaim Haisu sebagai miliknya untuk selamanya, dan kekecewaan karena Haisu tak pernah memandangnya sebagaimana ia memandang Minchul di masa lalu. Malam itu, Taeha ingin membuktikan seberapa besar cinta dan ketulusan yang ia miliki untuk Haisu, berharap Haisu hanya memikirkan dirinya dan bergantung hanya padanya. Haisu ingin sepenuhnya terhanyut dalam intensitas momen kehangatan itu, tapi ia teringat perkataan Taeha pada wanita itu. Taeha tak mengakui dirinya sebagai kekasih di hadapan wanita itu. Haisu menyadari kalau awalnya ia yang memaksakan hubungan seperti itu pada Taeha. Awalnya Haisu merasa yakin kalau mereka hanya saling berbagi momen kehangatan, tanpa perasaan, tanpa komitmen, tanpa kepercayaan. Namun, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Taeha, entah kenapa hatinya terasa begitu pedih. Mungkinkah ia telah benar-benar jatuh cinta pada Taeha? Menyadari kalau Taeha marah padanya, Haisu pun membiarkan Taeha mengambil kendali sepenuhnya dan melakukan apapun sesuai keinginannya. Kira-kira gimana hubungan mereka selanjutnya? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.